Halo adik-adik, bagaimana penjumlahan kemarin? Mudah bukan? Nah, penjumlahan 6 sampai 10. Nah, sekarang kita akan mulai mengenali bilangan dari 11 sampai dengan 19. Nah, yuk coba kita lihat ini. Di sini kakak memiliki 10 balok. 10 balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 balok ini terdiri dari satu balok, makanya ada 10 balok. Nah, sehingga kalau kita menyusunnya seperti ini tetap juga jumlahnya 10 balok, tapi ada penyebutan yang berbeda. Nah, kalau ini kita menyebutnya sebagai puluhan. Kenapa kita sebut sebagai puluhan? Karena barisan ini itu genap memiliki 10 balok. Nah, itu 10 balok kan, 10 balok. Tetapi ini kita sebutnya sebagai satuan. Kenapa? Karena mereka terdiri dari satu satuan gitu. Mereka hanya berdiri sendiri. Satu gitu. Nah, tetapi karena ini digabung dan jumlahnya genap pas 10, kita menyebutnya biasa dengan batang puluhan. Nah, supaya lebih mengerti lagi bagaimana penggunaannya yang baik dan benar. Nah, coba kalau kita mau menulis angka 11, kita harus memenuhi batang puluhan dulu, baru kita mulai menambahkan satu batang satuan, sehingga kita menyebutnya sebagai 11. Nah, ini kita sebut biasanya sebagai 11. 11. Nah, kemudian bagaimana cara kita menulis 12? Nah, cara kita menulis 12 itu dengan kita memenuhi satu batang puluhan, yaitu 10 balok, kemudian dengan kita menambahkan 2 batang satuan tadi. Nah, sehingga kita bisa menulis 1 dan 2. Kita sebut sebagai 12. Kemudian lanjut, kira-kira 13. Nah, 13 itu sekarang kalau kita kira-kira berarti sini ada 1 dan di sini ada 3. Nah, coba. Nah, ini kita sebut sebagai 13. Kemudian lanjut. Ini berapa? 14. Kenapa disebut dengan 14? Karena terdapat satu batang puluhan yang jumlahnya adalah 10, kemudian terdapat 4 batang satuan, sehingga kita menyebutnya sebagai 14. Nih, coba nih 11, 12, 13 dan 14. Yuk, lanjut. Nah, sekarang coba diterka atau mulai dipikirkan bagaimana cara kita mulai menulis 15, yaitu dengan menambahkan satu batang puluhan dan berapa batang satuan? Terdapat 5 batang satuan, 1 batang puluhan dan 5 batang satuan. Kita sebut sebagai 15. Kemudian coba lanjut. Nah, sekarang 1 batang puluhan kita mau bilang ada angka 16. 16 itu berarti terdapat 6 balok satuan. Sehingga 1 batang puluhan dan 6 batang satuan disebut dengan 16. Lanjut, 17 sama, terdapat 1 batang puluhan dan terdapat 7 batang atau balok satuan. Nah, kita menyebutnya 17. Begitu juga dengan 18, terdapat 1 batang puluhan dan terdapat 8 batang satuan. Kita sebutnya sebagai 18. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita ingin menyebutkan angka 19. Bagaimanakah itu? Dengan kita menambahkan angka 1 batang puluhan dan 9 batang satuan, sehingga kita bisa menyebutnya sebagai 19. Begitu. Mudah bukan? Mudah.